Baik. Ada kultum Ustazah? Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari yang sangat bahagia ini, hari yang sangat istimewa, ya, hari Jumat itu hari yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari mara bahaya, disehatkan badan kita, dilancarkan urusan kita, dan semoga kita diberi kemudahan dalam menambah pundi-pundi pahala kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak dan kita sampaikan kepada manusia yang nanti di hari kiamat satu-satunya orang yang paling sibuk berkeliling di neraka mencari orang-orang yang pernah bersolawat kepada beliau. Siapa dia? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah teman-teman yang selalu membaca solawat, terutama di hari Jumat ini. Insya Allah orang yang selalu membaca solawat itu, kalaupun dia meninggal, maka kategorinya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, pada minggu yang lalu saya pernah menjanjikan tentang siapa sih yang masuk neraka, yang masuk surga paling terakhir. Nah, hari ini saya sebelum masuk ke redaksi hadis Arba'in ingin mengulas sedikit golongan manusia yang paling terakhir masuk neraka. Tapi sekarang yang ingin saya sampaikan adalah dari kalangan wanita yang masuk ke dalam surganya paling belakang. Siapa dia? Yang pertama, wanita yang selama hidupnya, wanita yang selama di dunia itu dia berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Nah, ini wanita yang pertama, golongan yang pertama, orang yang selama hidup di dunia dia tidak pernah menutup aurat, atau berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Ini golongan yang pertama yang masuk surganya belakangan. Yang kedua, siapa? Wanita yang suka mengecat rambutnya. Ya, mengecat, tahu kan mengecat? Mewarnai rambutnya, terutama dengan warna hitam. Ya, nggak boleh. Ya, jadi wanita yang suka mewarnai rambutnya dengan tujuan apa? Mengelabui orang lain. Kan biasanya salah satu tanda seseorang itu masih muda adalah rambutnya hitam, tidak putih, ya. Wanita kalau sudah rambutnya putih, seginclong apapun udah nggak menarik, ya. Makanya ini iya benar Ustaz, ya kan? Wanita itu kalau udah rambutnya putih, walaupun dia semampai, ya, pokoknya sedemikian rupa polesannya, tetap aja kalau udah putih rambutnya nggak menarik dilihatnya, ya. Kalau laki-laki masih menarik. Kalau laki-laki beda. Nah, yang ketiga, golongan yang ketiga nih, siapa yang memasuki surga paling belakang? Seorang wanita yang minta cerai, sama suaminya tanpa alasan syar'i. Hati-hati nih, ya. Jadi seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, ini nggak boleh, ya. Makanya jangan sampai kehidupan rumah tangga kita yang cuman gara-gara ekonomi, ya, terus kita nuntut cerai kepada suami, jangan, ya. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kalaulah dibolehkan seorang hamba, seorang manusia bersujud kepada selain Allah, maka aku akan menyuruh seluruh wanita sujud kepada suaminya. Itu sampai seperti itu. Supaya apa? Supaya memang betul-betul bahwa si suami ini adalah
pintu surganya seorang istri, sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Jadi pintu surga seorang istri ada di suami. Ya. Itu 3 golongan yang dari kalangan wanita yang masuk surganya belakangan. Saya ulangi ya, yang pertama yang berpakaian tapi seolah-olah seperti telanjang atau yang mengumbar aurat. Yang kedua, wanita yang suka mengecat rambutnya. Yang ketiga, wanita yang minta cerai kepada suami tanpa alasan syar'i. Ya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang terkait golongan wanita yang masuk surganya belakangan. Insya Allah di Jumat yang akan datang kita akan mengetahui golongan yang masuk surganya belakangan dari kalangan laki-laki. Nah, sekarang kita masuk ke hadis 39 dari hadis Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastuqrihu alaihi." Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membiarkan atau mengampuni kesalahan dari umatku, dari setiap manusia, akibat dari kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan. Ya. Hadis riwayat Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi serta selain dari keduanya. Jadi hadis seperti ini banyak diriwayatkan oleh riwayat hadis yang lain selain dari Ibnu Majah dan Baihaqi. Nah, sedikit mengurai tentang hadis ini. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Allah memaklumi kesalahan seorang hamba yang dilatar belakangi dari 3 hal. Yang pertama, sebab kekeliruan. Biasanya kalau kekeliruan itu disengaja atau tidak? Enggak ya. Karena keliru itu biasanya sesuatu yang tidak disengaja dilakukan ya. Yang kedua, kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan karena lupa. Itu juga sama, dimaafkan sama Allah, dimaklumi. Yang ketiga, karena keterpaksaan ya. Jadi sesuatu yang dipaksa itu dimaafkan oleh Allah. Contoh, Pak Iqbal terpaksa membunuh perampok. Gara-gara perampok itu merampok Pak Iqbal, dibunuhlah perampok itu. Nah, itu terpaksa, bebas, tidak dihukum. Sama seperti seorang wanita yang dilecehkan, kemudian dia membela diri, terjadilah sebuah pembunuhan misalnya. Maka secara hukum agama, secara hukum Allah, itu dimaafkan wanita itu, tidak dihukum. Tapi kalau melihat dari hukum negara, dah, pokoknya begitu dah ya. Ya. Jadi kesalahan yang dilakukan karena sebuah kekeliruan, karena lupa ya, dan karena keterpaksaan, itu sama Allah rufi al-qalam ya, diangkat catatannya. Artinya tidak ditulis. Jadi pulpennya diangkat. Malaikat Raqib dan Atid pun tidak menulis itu sebuah kesalahan. Jadi karena apa? Karena kekeliruannya, karena dia memang lupa, karena keterpaksaannya. Ustaz, gimana kalau emang dia pura-pura, direkayasa, sehingga terlihat seperti kekeliruan, sehingga terlihat seperti lupa, sehingga terlihat seperti keterpaksaan? Itu bagaimana hukumnya? Nah, kalau ada yang merekayasa, yang sebenarnya itu direncanakan, kemudian dibuat sedemikian rupa dengan dalih yang dibuat-buat, kemudian itu seperti lupa, seperti kekeliruan, dan seperti keterpaksaan, maka hukumannya adalah biarkan Allah yang menghukum orang itu. Karena manusia itu menghukumi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Jadi lahiriahnya saja. Jadi kita menghukumi orang hanya yang kita lihat saja, yang kita dengar saja, dan apa yang kita rasakan. Tidak bisa kita menghukumi perasaan orang. Tidak bisa kita menghukumi hati orang. Karena hati dan perasaan orang, siapapun manusianya di muka bumi ini, tidak ada yang
tidak ada yang tahu ya. Itu wilayah batin ya. Kalau wilayah batin itu memang sulit kita menghukuminya ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya Allah memaafkan, Allah memaklumi sebuah kesalahan yang diakibatkan, yang disebabkan dari kekeliruan seorang hamba. Terus yang kedua karena lupa dari situnya. Yang terakhir, yang ketiga karena dipaksa, keterpaksaan. Sama seperti halnya kita menemukan makanan, di situ nggak ada makanan lagi selain makanan itu, dan itu terbuat dari daging babi misalnya. Tapi karena memang kondisi saat itu mengharuskan kita makan yang ada di situ, itu keterpaksaan dibolehkan ya. Sama. Jadi sebuah kondisi yang dipaksa itu kita dimaafkan ya, ma'fu anhu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.